Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tadi pagi ya, subuh-subuh ya, jam 3 pagi ya, kita memenangkan pertandingan ya di game ketujuh Liga Eropa, menang dramatis 2-1 melawan Glasgow Rangers. Ya ampun, lawan Glasgow Rangers saja menangnya harus dramatis. Ya itulah menunjukkan level Manchester United tuh di mana gitu ya. Gue nonton semalam ya, agak sulit kan gue bilang kalau misalnya di midweek jam 3 pagi gitu ya. Karena ya keluarga juga, terus pasti hari kerja kan. Jadi gue pulangnya udah malam. Biasanya kalau kayak gitu gue langsung cepet-cepet usahain tidur dulu deh, supaya jam-jam setengah tiganya udah bangun gitu kan. Ya cuma jam setengah tiga bangun, oke lah, gue nikmatin aja lah, persiapannya belum semuanya dilakukan soalnya. Kalau hari weekend kan sebelumnya udah bisa gue siapin gitu, siang-siangnya segala macam, propsnya apa. Kalau udah hari kerja agak sulit, memang begitu sih. Tapi nggak apa, gue nonton ya, dan gue nonton pertandingan yang tadinya awalnya gue bilang dalam preview harusnya ya ini menjadi game penebusan gitu ya atas kesalahan-kesalahan mereka, cuman kurang terlihat ya, kurang terlihat, bahkan kalau gue bilang belum menjanjikan ya. Pertandingan Manchester United sendiri belum menjanjikan. Kita coba lihat dulu dari susunan pemain. Waktu gue bilang di preview, ya udah deh, Bang Ruben, cobalah istirahatkanlah dulu Onana gitu ya. Kita coba lihat aja. Bener, dipasang Baindir. Oke. Terus 3 back belakangnya Lenioro, ternyata De Ligt dan Lisandro Martinez. 4 di tengahnya, yaitu ini agak sedikit kejutan juga. Ternyata si Amad Diallo jadi wingback kanan, wingback kirinya Diogo Dalot. Nah, tengah duanya itu ternyata dipasang Bruno Fernandes dan Toby Collier. Nah, kayaknya Bang Ruben sadar juga nih apa yang United Identity selalu ngomong nih. Ini kan lawannya si Glasgow Rangers ya. Harusnya kita punya gelandang kreatif gitu di tengah gitu, di nomor 8 itu. Justru 3 depannya itu penyerangnya Eriksen yang gue pikir bakal di tengah, kanannya si Alejandro Garnacho. Penyerang kirinya Alejandro Garnacho, penyerang kanannya Eriksen, strikernya Joshua Zirkzee. Dari kiper gue bilang ini hal yang wajar ya. Memang gue nggak bilang Alta Baindir tuh lebih baik secara skill ya, secara teknik dari Onana. Tapi entah kenapa gue agak merasa aman aja gitu loh. Walaupun secara teknik, secara skill mungkin Alta Baindir masih di bawahnya Onana gitu loh. Ya, menangnya dia mungkin tingginya aja 197 ya. Apa mungkin mesti yang kiper gede-gede kali ya. Cuman gue gak merasa aman aja gitu loh. Kenapa gak pas kalau Onana? Ya elah, takutnya blunder. Ini ya kalau giliran Alta Baindir, ya sejak abis Arsenal kemarin sih gue agak merasa aman gitu. Terus dengan 3 back pun gue juga gak masalah. Mungkin Maguire diistirahatkan. Lagi pula kita juga gak ada yang back lagi, gak ada sisa stok back ya. Lenioro menurut gue memang harus diberi kepercayaan supaya dia kepercayaan dirinya meningkat juga gitu ya. Lisandro Martinez yang kemarin istirahat akhirnya dimainkan dan bermain bagus ya. Matthias De Ligt agak kurang, yang akhirnya juga babak kedua dia diganti. Nggak tahu dia mungkin apa dia cedera atau dia capek ya. Amad Diallo ya, pekerja keras, terobosan-terobosannya ada. Terus dengan adanya Bruno Fernandes ya, seperti gue bilang, ketika melawan tim-tim yang jauh lebih pragmatis gitu ya, seperti si Glasgow Rangers ini, memang kita butuh gitu loh
butuh gelandang kayak begini, butuh di tengah-tengah. Kalau dua-duanya gelandang petarung, susah gitu loh. Itu yang pertama. Terus gue kedua cukup salut dengan Toby Collier ya. Menurut gue harusnya sih dia bisa lebih banyak dikasih starter ya. Dia bisa bagus sih, bisa memerankan Brian Ugarte sebagai orang yang di depan 3 back. Terus dia menurut gua kalau dibandingkan dengan Kobbie Mainoo, kalau Kobbie Mainoo itu kan sekali lagi ini sama nih kasusnya kayak Onana nih. Mungkin secara teknik, secara skill individu Kobbie Mainoo lebih bagus ya. Lebih bagus dibandingin Toby Collier. Cuman Kobbie Mainoo ini kalau emang holding bolanya bagus ya, dia untuk keep bola bagus. Tapi kadang-kadang suka nggak visinya kurang. Nah, si Toby Collier ini, kalau lu semua nonton kemarin, dia tuh mainnya efektif gitu loh, efisien. Nggak lama megang bola, langsung cepet passing ke depan, atau passing teman yang bebas, passing untuk membuka ruang gitu loh. Bahkan dia itu passing akurasinya 94% dan dalam pertandingan itu dia selama dia bermain 73 menit menghasilkan 50 passing lebih. Berarti kan ini anak efektif mainnya. Ya, gue bagian ngejaga area duel gue aja deh, ground duel gue aja deh. Ya. Tapi kalau gue untuk sebagai pemegang holding bola, gue harus bermain efektif dan efisien. Jangan terlalu lama juga megang bola, karena ya kalau lo mau bermain 3-4-3 dengan ala yang pragmatis yang lebih cepat kan distribusi bola lo mesti cepat gitu loh. Untuk 3 di depan menurut gue ya ini dengan Eriksen juga bisa bertukar-tukar dengan Bruno Fernandes. Nah di kirinya memang Garnacho ya. Tapi gue melihat Garnacho di sini is better ya, semakin lebih baik kalau gue lihat. Bermain penuh 90 menit, gue nggak tahu nih maksudnya dia bermain bagus di sini tuh apa ya? Apakah dia pengen menunjukkan Napoli beli gue dong, tebus gede gue dong gitu ya? Atau dia pengen menunjukkan ya MU pertahankan gue lah gitu loh. Ada 2 sisi nih ya, sampai dia terakhir tuh bener-bener di applause, dapat penghargaan lah dari para penonton ya, apresiasi dari penonton karena bermain cukup bagus. Dan seperti yang gue bilang, dia mulai sadar gitu loh, ini kelemahan gue nih sekarang nih dribbling ya. At least tidaknya gue bikin umpan cutbacks bagus gitu, di bagian gue membuka ruang teman bagus, kerjasama gue dengan back oke gitu loh. Sekali dia melakukan tembakan juga ya, walaupun mengarah ke kiper gitu. Tapi akhirnya setidaknya ada perubahan lah, nggak tengil lah nih anak gayanya. Nah cuman yang menurut gue kenapa gue bilang belum menjanjikan, permainannya ini setelah di maksud gue di pertahanannya Glasgow Rangers sepertiga akhir, itu sekali lagi masih menjadi isu, menjadi masalah. Kalau masalah membuka peluang dengan adanya Bruno di tengah, itu hidup, jalan. Jadi pertandingan pertama awal-awal gue mulai ngantuk sebenarnya. Aduh, jangan tiduran. Ini kok ngantuk ya 10 menit ya. Bahkan 8 menit ke-8 ya si Glasgow Rangers udah sempat berhadapan dengan si Bayindir one on one gitu, berhasil diblok. Nah, gue nggak seaman gitu kalau Bayindir. Walaupun distribusi bolanya nggak bagus ya, belum dilatih gitu mungkin. Setelah menit ke-20-an mulailah MU tuh banyak variasi serangannya gitu loh. Di kanan, di kiri. Tapi ya sekali lagi, kalau kiper melawan Manchester United tiba-tiba mendadak jago, padahal Jack Butland ini dulu kipernya Manchester United setahun doang ya, sempat dipinjemin lagi. Di luar itu masih banyak kesalahan passing. Ada juga ya, beberapa juga sih gue liat ya kayak Bruno gitu ya, harusnya kenapa nggak diumpan, mestinya diumpan tapi kok tidak di passing, padahal udah banyak chance atau peluang-peluang pemain-pemain udah dalam posisinya gitu. Nah ini nih ya yang mesti dibagusin lagi nih pas di ujungnya nih, karena
Glasgow Rangers sendiri sih nggak mempressing dari depan ya. Ya dia nggak nge-pressing dari depan, dia lebih kepada mundur agak ke tengah, middle block, lebih ke middle block dan ke low block. Jadi kita dengan adanya pemain tengah yang kreatif bisa bongkar tuh. Ya, cuman begitu sepertiga, kadang-kadang umpannya lah passingnya ke blok, mau cutbacks, nggak ada orang. Ya, cuma tersisa Zirze sendiri kadang-kadang suka agak turun. Ya. Nah ini yang gue bilang, babak pertama sedikit pertama ngantuk, babak pertama 30 menit terakhir mulailah serangan-serangan itu ada, walaupun sempat gol tendangan sudut kita dianulir ya, maaf ya ada suara-suara anak-anak, dianulir karena apaan sih, orang si Leniurnya dipegang nabrak teman depan. Oke, wasit Eropa udah mulai ketularan wasit FA nih gue pikir ya kan. Sampai akhir babak pertama gue bilangnya sih, gue pikir ya kayak ini coba diterusin, cuman intensitasnya sama push to pressnya lebih, pasti akan kita dapat gol. Pergantian pemain oleh Amorim, di mana si Harry Maguire masuk menggantikan Lisandro Martinez ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan tendangan sudut setelah berkali-kali terus menyerang di menit ke-52 ya, lebih karena ini adalah on goal ya. Jadi si Butland mau tinju bola tapi malah masuk ke dalam. Jadi emang sekarang kayaknya tipe-tipe tendangan sudut tuh begitu semua gitu, langsung mengarah ke kiper, mengarah dekat kiper. Makanya kemarin gue agak aman gitu begitu Atta Baindir, dia berani tepis, tinju. Kalau anak kan diem, menungguin bola mau kemana, bukan disamperin bolanya. Nah kemarin juga akhirnya golnya MU pun juga melakukan kayak gitu, sehingga akhirnya 1-0 dari bunuh diri Jack Butland. Abis itu serangan-serangan tendang gawang gini ya, gue sih gini gue bukannya orangnya percaya klinik gitu ya, cuman ya gue gak percaya juga namanya seseorang tuh kayak mengalami sial terus itu kayak Donald Bebek gitu ya. Kayaknya ada itu kan di kartun, manusia sesungguhnya, manusia hidup gitu atau tim gitu, kayaknya sial mulu, kesialan mulu gitu ya. Yang ditepis kiper lah, yang entah kenapa masih nyangkut atau kena blok sama lawan lah. Ya gue sih gak percaya itu gitu loh ya. Cuman menurut gua prosesnya masih belum 100% sempurna gitu loh ya. Proses dalam membangun serangannya itu gitu loh ya. Kadang-kadang kan ya ini juga bergantung balik lagi pada ego pemain ya, kerjasamanya, instingnya itu kan juga harus terus dilatih gitu ya. Setelah kita menang 1-0 seharusnya kita bisa unggul 2-0, 3-0 gitu. Cuma itu dia, gue gak percaya yang namanya lagi sial gitu, enggak gitu loh, sial banget gitu ya. Gue lebih percaya memang prosesnya ini, proses menuju untuk kita menciptakan gol ini masih belum 100% rapi, masih sangat kurang dari rapih gitu loh ya. Gue percaya itu gitu loh, karena gue ngeliat tim-tim yang seperti kayak Manchester City, Liverpool ya zamannya Klopp gitu ya, atau ya zaman tim-tim yang lo tau lah, termasuk Manchester United sendiri lah, yang kalau bisa menghasilkan gol itu kan prosesnya selalu rapih gitu loh. Kalau kita ini kan masih kadang-kadang ada yang salah posisi juga, akhirnya dia maksa nendang, ada yang dia udah di posisi, temennya udah di sini siap passing, kagak ada orang yang mau dikasih, nggak ada orang di posisi itu. Nah yang kayak gitu-gitu loh, itu masih harus terus diracik, ibaratnya masakan ya, namanya makanya kan dibilang Ruben Amorim cooking, itu mesti diracik terus bumbunya supaya dengan penyedapnya ini enak gitu rasanya, gol tuh tercipta gitu. Udah menit ke 87 pergantian pemain, akhirnya Mainu masuk menggantikan Eriksen, Ugarte masuk menggantikan Collier, Højlund menggantikan Zirze. Menit ke 87 tiba-tiba kita kebobolan. Iya. Kan aneh juga ya. Udah susah gitu mencetak prosesnya, kebobolannya ya menurut gue sama pemain-pemain bukan pemain kelas dunia gitu loh.
tapi bisa lolos jadi jebakan offside. Maguire juga salah antisipasi, Bayindir juga telat mengantisipasi, gol 1-1. Ya, gue pikir kalau misalnya ini agak berat kan kita, kalau misalnya kita di luar 8 besar, berarti pertandingan kita nanti akan lebih banyak untuk di 3-4 bulan sebelum akhir musim. Gue sempat agak sedikit kecewa sebenarnya sama Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tuh bagus di tengahnya, visinya bagus, dengan adanya dia tuh bagus. Cuman maksud gue, dia harusnya bisa lebih baik dari itu gitu loh. Dia harusnya bisa lebih, hasil yang dilakukan bisa 2 kali effortnya dari situ gitu loh. Kemarin tuh Bruno Fernandes beberapa kali yang gue bilang, kok dia nggak ngeliat sih temannya ada sebelah sana gitu loh. Loh, visinya kok dia agak kurang ya. Berapa kali salah umpan. Umpannya kelemahan lah, umpannya kemana lah, passingnya kemana. Temennya udah lari passing nggak dipasing. Ya cuman gue sempet tanya Bruno Fernandes kenapa nih? Ya, udah bagus, maksud gue idenya udah bagus, duduk di tengah tuh udah bagus. Ya, ideas-nya itu kalau kata si Amorim kan idenya itu udah bagus gitu. Cuman Bruno Fernandes-nya tidak maksimal dalam mengeluarkannya gitu loh. Bukannya dia nggak maksimal ya, bukannya dia penampilannya tidak maksimal. Cuman dia gue gak maksimal banget. Mengapa dia gak suka di posisi itu gitu loh, atau dia gak nyaman gitu ya. Makanya menurut gue kan lo harusnya lebih tim ya. Sampai akhirnya umpannya sekali lagi, Lisandro Martinez itu kelebihannya emang dia umpan-umpan directnya langsung disambut dengan tendangan first time Bruno Fernandes dalam masa injury time menit ke-92, gol, sehingga kedudukan 2-1. Dengan hasil 2-1 ini kita ada di peringkat 4 ya, yang dimana satu lagi pertandingan akan melawan FCSB, ini klub Rumania, tandang. Setidaknya sekarang kita adalah nilainya itu 15. Kalau kita mungkin imbang pun ya gue rasa kita masih ada di posisi 8 besar. Jangan sampai kalah. Kalau kalah seperti Galatasaray, ada Bodo Glimt, ada ya 2 inilah yang bisa mungkin menyusul kita. Bahkan Victoria Pleasant kalau sama Olympiakos kalau mereka bisa menang besar. Jadi kemenangan ini memang permainannya belum menjanjikan, tapi setidaknya mereka sadar bahwa kalau ada pemain tengah yang kreatif di tengah-tengah di nomor 8, itu permainan akan menjadi lebih banyak variasinya, lebih hidup ya. Mereka nggak stuck cuma muter-muter di tengah doang, apalagi ngelawan tim yang mid block atau low block. Terus yang kedua, ya bagi siapapun yang nggak bermain bagus mendingan cadangin gitu loh. Dan akhirnya keluar kan talenta-talenta kayak Toby Collier gitu. Oke, itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.